Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali menyapa teman-teman di channel Guru Jagoan. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di panduan lengkap membuat website dengan mudah dan bahkan taman coding ya. Setelah kita mengupload atau membagikan beberapa video dari episode 1, 2 sampai ke 5 dan episode ke-6 ini kita akan memulai membuat halaman-halaman yang ada di website kita. Siap? Ayo kita mulai. Di dalam membuat website atau membuat halaman website, maka kita perlu membuat sebuah perencanaan. Dan sebenarnya ini tidak hanya dalam membuat website saja. Kalau misalkan kita membuat desain grafis, membuat sebuah aplikasi, maka perencanaan itu adalah sangat penting. Oleh karenanya, sebelum kita melangkah lebih jauh untuk membuat website ini, maka kita perlu merencanakan halaman apa saja yang akan kita tentukan akan kita buat dalam website kita. Halaman yang pertama yang akan kita buat adalah kita membuat halaman beranda, kemudian halaman profil, portofolio, artikel, dan kontak. Halaman beranda ini adalah halaman yang tampil di halaman depan pada website kita. Jadi misalkan kalau teman-teman itu mengakses halaman sebuah website, ya, sebuah situs, maka yang tampil pertama kali dari website itu adalah dinamakan halaman beranda. Kemudian halaman profil ini adalah halaman yang memuat diantaranya ada visi misi, sejarah, program. Kemudian portofolio ini adalah yang menampilkan produk-produk atau hasil karya dari website itu, entah itu pemiliknya atau perusahaannya. Kemudian artikel ini memuat beberapa kategori artikel itu, yaitu desain grafis, administrasi, dan pemrograman. Dan yang terakhir adalah kontak. Ini menampilkan informasi kontak dari website tersebut. Misalkan di sini ada alamat, kemudian ada nomor telepon, ada email, dan seterusnya. Sehingga ketika kita tampilkan di dalam menu website, maka akan tampil kira-kira seperti ini. Yang pertama ini adalah beranda, kemudian profil. Profil itu ada visi misi, sejarah, program. Kemudian portofolio, artikel. Di dalam artikel itu mencakup 3 kategori, yaitu desain grafis, administrasi, dan pemrograman. Kemudian yang terakhir ada kontak. Nah, dari sini teman-teman, untuk membuat halaman-halaman ini, maka kita di dalam WordPress itu hanya menggunakan 2 menu saja, yaitu menu page dan post. Nah, sekarang apa itu page dan bagaimana menggunakannya? Apa itu post? Kemudian bagaimana menggunakannya? Berikut penjelasannya. Page atau halaman itu nama lainnya adalah halaman statis. Artinya halaman ini tidak sering berubah. Oleh karenanya halaman page ini sangat cocok untuk digunakan membuat halaman seperti profil, kontak, visi misi, sejarah berdiri, dan seterusnya. Intinya, page ini adalah halaman yang ketika berubah pun itu memakan waktu yang sangat lama atau tidak sesering kalau kita membuat sebuah artikel ataupun portofolio. Oleh karenanya, page tidak mungkin sering berubah dan bertambah banyak seperti post. Nah, sekarang apa itu post? Post itu bisa disebut dengan postingan atau tadi kita menggunakan istilah artikel. Nah, di dalam WordPress, post ini adalah memungkinkan penggunanya untuk menulis artikel secara berkala. Entah itu setiap hari, setiap jam, atau bahkan setiap saat. Di mana dari artikel-artikel itu kita bisa mengelompokkan berdasarkan kategori. Di sini. Nah, dari penjelasan-penjelasan itu, yaitu page dan post, di sini kita bisa mengelompokkan halaman yang akan kita buat. Halaman mana yang masuk ke dalam post, halaman mana kita menggunakan page, ya. Halaman mana yang akan kita gunakan atau kita buat menggunakan page, halaman mana yang akan kita buat menggunakan post. Nah, misalkan beranda, ya, pengertiannya adalah page dulu ya. Page dulu, pengertiannya adalah halaman yang tidak sering berubah. Kuncinya itu.
Kalau berubah itu waktunya lama. Jadi tidak secepat kalau kita membuat post. Kalau teman-teman belum paham, nanti silahkan baca di deskripsinya, insya Allah kita akan sertakan. Nah, dari sini kita bisa mengelompokkan page, yaitu kita gunakan pada halaman beranda, visi misi, sejarah, program, dan kontak. Kenapa? Karena halaman ini, halaman beranda, visi misi, sejarah, program, dan kontak, ini halaman yang tidak sering berubah. Ya, tidak sering berubah, bahkan tidak bertambah. Sedangkan untuk post kita gunakan di portofolio, desain grafis, administrasi, dan pemrograman, karena ini bersifat dinamis dan sering berubah-ubah, sering bertambah, bahkan bisa saja berkurang. Ya, itu artinya kita menggunakan post, karena dalam portofolio tentu ada kategorinya, misalkan kategori website, ya, kategori sistem, kategori toko online, kategori web sekolah, dan seterusnya. Dan itu memerlukan sebuah kategori. Oleh karenanya kita portofolio menggunakan post. Kemudian artikel juga sama. Artikel membahas tentang apa? Tentang desain grafis misalkan, tentang administrasi, kemudian tentang pemrograman. Dan di situ semuanya tidak bisa di cover oleh page. Dari sini mudah-mudahan teman bisa dipahami ya. Kemudian adapun di sini profil kemudian artikel, di sini kita menggunakan custom. Maksudnya adalah di sini bukan sebuah halaman, akan tetapi di sini adalah sebuah menu drop down. Dan ini tidak memiliki link apapun. Oleh karenanya ini tidak termasuk page dan tidak termasuk post. Nanti insya Allah teman-teman kita bisa. Baik, sekarang kita mulai menerapkan di website kita. Ya, kita mulai membuat halaman beranda sampai halaman kontak. Silahkan diikuti. Yang pertama silahkan buka browser teman-teman semuanya. Kemudian panggil nama website kita, yaitu dengan cara mengetikkan localhost seperti ini. Kemudian nama website, yaitu website 1. Seperti ini. Kemudian enter. Nah, ini adalah halaman beranda. Loh, kita kan belum membuat gitu. Iya, karena dalam WordPress itu biasanya sudah dibuatkan oleh pengembangnya atau pembuatnya. Jadi halaman beranda biasanya sudah ada. Nah, kita tinggal nanti mengcustom saja. Berarti dari sini kita nanti butuh membuat halaman profil, yaitu visi misi, kemudian sejarah berdiri, ya, program atau apa tadi yang sudah kita bahas. Kemudian kita membuat halaman kontak dan seterusnya. Nah, kemudian kita perlu masuk di halaman admin supaya kita bisa mengelola website kita dengan cara mengetikkan wp_admin seperti ini. Oh, ternyata salah. Misalkan kita tidak menggunakan underscore tapi strip seperti ini atau dash. wp_admin. Ya, jalan. Kemudian masukkan username dan password. Kita menggunakan username-nya 1, kemudian passwordnya 1. Kemudian kita login. Nah, ini adalah halaman admin kita. Kemudian kita kembali ke sini. Beranda, visi misi, sejarah, dan program. Di sini kita menggunakan page dan kontaknya. Ya, ada 4. Kita menggunakan page, maka kita buat di halaman WordPress kita. Di sini page, kita lihat dulu ada apa saja. Nah, perhatikan teman-teman, di sini blog, karena kita nanti ingin menamakan artikel gitu ya, maka kita hapus saja, nggak masalah. Untuk blog kita hapus. Kalau teman-teman di situ ada halaman blog, kita trust. Kemudian privasi policy kita hapus saja. Kemudian simple page kita hapus saja. Nah, jadi kan pastikan di halaman teman-teman atau di bagian menu page ini, di halaman page hanya ada front page, ya, hanya ada satu halaman saja, di mana ini adalah halaman dari template itu sendiri, ya. Kemudian kita buat baru. Di sini kita visi misi, sejarah, dan program serta kontak kita buat. Sini, add new,
Kemudian ini adalah ada pop-up seperti ini, tampilan full screen, ya, tampilan untuk menambahkan halaman atau page. Kita close saja, tutup. Kemudian teman-teman bisa milih sini. Di bagian, coba. Oh, di bagian titik 3 trigger ini. Kemudian full screen modenya dihilangkan centangnya, diklik aja. Nah, kita akan kelihatan menunya. Kemudian di sini untuk nama, add title di sini maksudnya adalah judul halaman kita. Ya, karena kita akan membuat halaman beranda tadi kita sudah menggunakan front page saja. Kemudian kita tidak perlu membuat halaman beranda. Jadi nanti kita coba mulai dari visi misi, sejarah, program dan kontak. Baik, kita coba buat halaman visi misi, sejarah, program dan kontak. Di sini ada visi misi. Visi misi, kemudian dipublish saja. Publish, sudah selesai. Kemudian tambah lagi. Berikutnya adalah sejarah. Misalkan sejarah berdiri gitu ya. Sejarah berdiri. Kemudian kita publish. Berikutnya adalah program. Add new lagi. Di sini ada program unggulan. Misalkan publish. Kemudian berikutnya adalah kontak. Add new. Kontak. Oke. Sekarang kita lihat di page ini, kita klik halaman page menu page atau all page, silahkan. Di sini kita sudah membuat halaman front page yang akan kita gunakan untuk beranda. Kemudian ada visi misi, sejarah berdiri, program unggulan dan kontak. Dari sini kita sudah terpenuhi. Ini yang kita gunakan nanti halaman front page tadi. Kemudian visi misi, sejarah, program dan kontak sudah selesai. Nah, sekarang di sini kita menggunakan nama halaman beranda. Bagaimana cara merubah front page tadi menjadi beranda? Caranya adalah pada halaman front page kita edit di sini. Kita edit. Nah, ini ada namanya atau titelnya atau judulnya, kita rubah menjadi beranda. Beranda, seperti ini. Kemudian kita update. Selesai. Kemudian kita lihat website kita. Nah, beranda, kontak, program unggulan, sejarah berdiri dan visi misi. Sudah selesai. Kemudian berikutnya adalah kita akan membuat halaman. Nih, ada portofolio, desain grafis, administrasi, dan pemrograman. Nah, teman-teman, karena kita tadi sudah membahas post dan page, perbedaan seperti apa, maka dari sini untuk portofolio, desain grafis, administrasi, dan pemrograman kita sekarang bekerja atau menggunakan menu post. Nah, post ini karena kita sedikit sudah membahas bahwa portofolio itu ada beberapa kategori. Terus kemudian dalam artikel atau postingan itu ada kategori nanti maksudnya di desain grafis, administrasi, dan pemrograman. Maka 4 halaman ini kita membuatnya menggunakan menu post. Submenunya kita menggunakan kategori. Jadi silakan teman-teman ikuti. Seperti ini. Kita masuk pada menu post, kemudian kita pilih kategoris. Di sini. Kategorinya apa? Di sini ada desain grafis, administrasi, pemrograman. Misalkan portofolionya jadikan satu gitu ya. Nanti ada portofolio desain, website, kemudian ada administrasi, ada sistem gitu. Kita masukkan jadi satu aja. Namanya portofolio. Nah, berarti ini kategorinya portofolio. Kemudian desain grafis ini juga menjadi kategori. Jadi semuanya yang hijau ini kita bekerja di pos bagian kategori. Yaitu kita masuk di sini portofolio, kemudian enter saja.
Kemudian kita pemrograman, tambahkan lagi pemrograman, nggak harus urut ya teman-teman ya. Kemudian desain grafis. Yang terakhir adalah apa tadi? Administrasi. Seperti ini. Oke, 1, 2, 3, 4. Kita lihat 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang sudah selesai dibuat. Sekarang kita lihat di website kita, sudah muncul belum? Ternyata belum. Nah, supaya susunannya sama dengan perencanaan kita, yaitu di beranda. Jadi menu utamanya itu ada beranda, profil, portofolio, artikel, dan kontak menu utamanya. Nah, nanti di profil ada submenu, yaitu halaman visi misi, halaman sejarah, dan halaman program. Sedangkan di menu artikel itu ada halaman desain grafis, administrasi, dan programan. Caranya adalah kita bekerja sekarang menggunakan menus ya. Caranya teman-teman masuk di Appearance, kemudian pilih menus. Klik. Nah, kita buat dulu menu 1 gitu ya misalkan ya, atau menu utama lah ya biar mudah gitu. Kita ganti menu utama gitu. Seperti ini, menu utama. Kemudian create menu. Oke, sudah terbuat, berarti kita sudah membuat satu menu bernama menu utama. Nah, menu utama ini mau kita taruh di mana? Di bawah ini menu setting bagian display location, yaitu lokasi tampilan. Ini kita taruh di primary menu, di check ya, atau di checklist atau dicentang. Kemudian kita atur tadi, kita sesuaikan menunya seperti ini. Ya, menu utamanya kita buat dulu, beranda, profil, portofolio, artikel, dan kontak. Kita buat dulu. Beranda, kemudian profil, ya kan? Di sini ada profil, tetapi profil ini bukan dari page maupun post atau kategori, tetapi di sini adalah menu custom, tambahan. Caranya adalah kita tambah di sini custom link. Custom link kita kasih pagar seperti ini, maksudnya dia tidak menjalankan atau memanggil URL apapun. Kemudian namanya di sini adalah profil. Seperti ini. Add menu. Kemudian dinaikkan. Karena di sini urutannya adalah setelah beranda, kemudian baru profil. Nah, di sini profil dinaikkan, diklik kemudian di-drag saja. Ditaruh di bawahnya beranda. Kemudian kita lihat lagi di bawah profil itu ada visi misi, sejarah, dan program. Kemudian visi misi kita naikkan ke atas seperti ini, ditaruh di bawahnya profil tapi agak ditaruh lebih menjorok ke dalam. Kemudian ada sejarah berdiri juga sama disejajarkan. Kemudian program unggulan disejajarkan. Kemudian berikutnya adalah di sini kita membuat portofolio. Nah, portofolio tadi kita membuatnya dengan kategori post. Ya, kategori. Maka di dalam menu ini kita masuk atau kita cari di bagian kategori ini, bagian paling bawah. Kategori, kemudian view all. Di sini ada portofolio. Klik, dicentang, kemudian add menu. Nah, kemudian kita tarik ke atas. Set. Ingat, kalau seperti ini berarti posisinya portofolio berada di bawah atau di dalam profil. Oleh karena kita geser ke kiri sampai seperti ini. Ya. Jadi nanti menunya sejajar, ada beranda, profil, portofolio. Di dalam profil ada visi misi, sejarah, dan program unggulan. Kemudian ada setelah portofolio artikel, yang dimana di bawah artikel ini atau di dalam menu artikel ini ada 3 menu lagi, yaitu desain grafis, administrasi, dan pemrograman. Kemudian kita pilih yaitu desain grafis, kita add menu di sini. Kemudian administrasi dan pemrograman kita add lagi. Oke, sudah ada 3. Kemudian ini kita tarik ke atas, kita taruh di dalam portofolio seperti ini. Ya, jangan sampai salah ya teman-teman ya. Kemudian yang terakhir adalah kontak. Oke, ya sudah sesuai ya. Susunannya jadi seperti ini teman-teman. Dari beranda,
profil, kemudian di dalamnya profil ada visi misi, sejarah dan program. Kemudian di bawahnya ada portofolio, di mana portofolio ini harus sejajar dengan profil dan beranda. Perhatikan ya. Jadi maksudnya ketika menjorok ini berarti dia berada di dalam menu di atasnya, ya, atau dia berlaku sebagai sub item atau sub menu. Kemudian yang terakhir adalah kontak. Portofolio juga sama. Begitu, jangan lupa display location ini harus dicentang. Dan yang terakhir adalah save menu. Nah, setelah selesai, kita lihat sekarang di website kita. Caranya adalah di refresh bagian sini, pojok kanan atas, pojok kiri atas. Nah, ya, beranda, profil, portofolio, kontak. Oke, sepertinya ada yang ketinggalan nih teman-teman, yaitu artikel. Coba perhatikan di sini. Portofolio berada menjadi sub menunya, menjadi menu utama, di dalamnya ada desain grafis, administrasi dan programan. Sedangkan rencana kita adalah artikel, ya, portofolio kemudian artikel. Di dalam artikel itu ada 3 menu lagi, ya, kita kurang membuat menu artikel, ya. Kita coba buat lagi sini, pakai custom di sini, ya, custom. Kita kasih pagar lagi yang menandakan dia tidak memanggil URL apapun. Kemudian di sini kasih nama artikel seperti ini. Kemudian add menu. Nah, di sini sudah ada. Kemudian kita naikkan setelah portofolio. Kita keluar dulu seperti ini. Kemudian desain grafisnya kita taruh di bawahnya artikel seperti ini. Administrasi juga sama. Kita pindah. Nah, seperti ini. Ya, tadi kelupaan. Nah, posisinya seperti ini. Profil, portofolio, artikel, kontak. Di dalam profil ada visi misi, sejarah dan program. Kemudian di dalam artikel ada desain grafis, administrasi dan pemrograman. Kemudian pastikan tercentang, kemudian save menu. Kemudian di refresh. Ya, sekarang sudah jadi beranda, profil, portofolio dan artikel. Iya. Sudah sama kan? Beranda, profil, portofolio, artikel, dan kontak. Kemudian dalam profil ada visi misi, sejarah, program. Di dalam artikel ada desain grafis, administrasi, dan pemrograman. Ya, udah sama. Udah sama. Ya. Kemudian, jadi profil ini kan tadi pagar itu ya. Kalau diklik ya tidak menampilkan apapun. Ya. Jadi ini hanya sebagai sub menu. Jadi seperti itu teman-teman. Mudah kan? Mudah-mudahan kalau teman-teman masih bingung gitu, coba diulang-ulangi video ini. Kalau masih belum paham juga silahkan bertanya dengan menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Dan mudah-mudahan nanti bisa kita jawab dan kita buatkan video tanggapan.